kalau investasi syariah itu apa? Itu tidak hanya mengharapkan kembali, tapi juga kita ada fungsi sosial di sana. Khusus pasar modal syariah sendiri gitu ya, masyarakat mungkin masih banyak yang belum familiar atau mungkin awareness mereka belum dapat. Jangan sampai kita memberikan konsep investasi kepada masyarakat tapi ternyata pertama tidak legal, akhirnya bodong, banyak di mana-mana menjadi korban. Mereka itu kebanyakan masih mengalami kebingungan dalam memilih instrumen mana nih yang sekiranya tepat gitu untuk saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Keuangan Syariah semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya juga tetap lancar ya. Dan Risa juga berharap nanti puasanya bisa sampai di hari kemenangan itu tiba pastinya. Nah, ketemu lagi bareng aku Rista Swastika di edisi podcast yang luar biasa dan spesial banget hari ini. Kenapa spesial? Udah pasti ya, karena kita adakan podcast ini di saat bulan Ramadan. Nah, kemudian podcast kali ini juga merupakan rangkaian dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah Sobat Keuangan semua nih, mumpung masih bulan Ramadan, kita perlu banget dong nambah-nambah ilmu terutama dari sisi keuangan dan keuangan syariah pastinya. Nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang berkah investasi di bulan Ramadan, strategi untuk melipat gandakan harta dan pahala. Ayo Sobat Keuangan Syariah semua, siapa yang mau investasinya berlipat ganda tapi juga berkah gitu ya. Oke, nah untuk membahas hari ini Rista nggak sendiri seperti biasa. Rista kedatangan dua narasumber yang hebat, keren, dan ilmunya juga pasti terpercaya. Beliau adalah Bapak Andri Wicaksono selaku analis senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah. Dan narasumber yang kedua, beliau adalah Mbak Priska Dewi selaku co-founder dari Ngerti Saham. Yuk Sobat Syariah semuanya, jangan lama-lama, kita sapa aja beliau yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Luar kabarnya Mbak biasa. Rista? Alhamdulillah aku tuh semangat banget meski saat ini kita sedang puasa ya gitu. Harus dong, tetap Harus ya, semangat. karena topik kita hari ini ngomongin tentang bagaimana melipat gandakan harta dan pahala. Jadi Temanya luar biasa. keren banget ya. Temanya keren banget. Bikin semangat. Bikin semangat ya. Oke, Mas Andri, apa kabar? Kemudian kegiatan bulan Ramadan ini ngapain aja? Masih lemah, letih, lesu atau masih semangat Kayaknya mengedukasi? udah nggak ada waktu untuk lemah letih lesu, Mbak. Karena tetap aja deadline tetap jalan, dan malah kita seneng. Kenapa? Karena selama kita beraktivitas sambil nunggu sholat dan juga berbuka nanti, itu semua dihitung pahala sama Allah. Wah, Kan gitu ya kelebihannya itu. artinya kerjaan kita hari ini juga pahala. Iya nih, dong, ya? ini juga gitu. Oke baik, kalau Mbak Friska sendiri kesibukannya ngapain nih? Seorang ibu juga, kemudian influencer juga nih kayaknya. Iya. Double udah. Double ya, gimana Masih Mbak? sama aja sebenarnya Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya, cuma yang membedakan mungkin ya antar jemput anak jamnya beda ya, terus masih harus tetap nyiapin sahur segala macam ya, selayaknya ibu rumah tangga ya di rumah ya. Oke, etik banget nih. Betul. Perlu diberikan oplos dulu nih teman-teman buat narasumber kita berdua ini ya. Udah nggak ada lemah letih lesu, nggak ada dalam kamus, tapi gimana caranya tetap edukasi, Betul. kemudian tetap juga dapat pahalanya gitu. Nah, ngomongin tentang pahala nih ya, hari ini kita ngomongin tentang berkah investasi di bulan Ramadan, strategi jitu untuk melipat gandakan harta plus pahala. Double ya. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang investasi dulu deh nih Pak Andri gitu ya, kita mau ngomongin tentang, kalau ngomongin investasi berdasarkan data terbaru nih ya, data investor pasar modal dan pasar modal syariah kita ada di 12 juta. Artinya kalau misalnya kita lihat baru kurang lebih 5% lah dari penduduk Indonesia gitu ya. Nah menurut Mas Andri sama Mbak Friska sendiri, ini tuh sebenarnya dunia pasar modal kita, baik pasar modal syariah maupun pasar modal secara global, ini tuh bisa meningkat atau enggak sih khususnya di bulan Ramadan ini nih? Iya, jadi kalau ngomongin soal investor, tadi Mbak Rista udah ngomongin soal investor gitu ya. Itu kalau ngomongin jumlah mungkin 12 juta ya nggak wah-wah banget gitu. Mungkin kalau misalnya ngomongin penduduk Indonesia yang 280 juta gitu ya. Tapi kalau ngomongin beberapa tahun terakhir itu multiplier efeknya luar biasa Mbak. Peningkatannya bisa sampai 100% per tahun. Kenapa? Karena pada saat kemarin COVID, di mana kita juga susah beraktivitas kan gitu ya. Ternyata itu yang aneh adalah di sisi pasar modal itu meningkatnya luar biasa. Karena teman-teman nggak bisa kemana-mana,
yang tadinya nongkrong nggak bisa, Uangnya. akhirnya apa? Uangnya juga tetap ada kan gitu ya. Akhirnya diapain? Diinvestasikan. Dan itu menjadi hal yang luar biasa di sektor pasar modal, dan kita pengen ini meningkat lagi dan meningkat terus, sehingga sekarang mungkin tadi Mbak Rista ngomong 5% dari pasar modal dari penduduk gitu betul. ya. Nanti saya yakin nggak nyampe 10 tahun kita bisa sampai angka 30%, itu sebenarnya biasa. Dan nanti Mbak Rista kalau misalnya naik taksi gitu ya, naik ojek, jangan kaget kalau tukang ojeknya sekarang ngomongnya, saya sekarang investasi di saham syariah atau reksadana syariah apa, nggak usah kaget nanti Mbak, seperti itu gitu Mbak. Jadi udah kayak kebiasaan masyarakat nanti ke depannya ya. Luar biasa. Nah, kalau menurut Mbak Priska sendiri nih sebagai praktisi di lapangan, ngelihat angka ini sebenarnya kalau kata Mas Andri tadi kan sebenarnya 10 tahun ke depan itu bisa jadi 30% nih, artinya kan ada kenaikan 25%. Kalau sekarang nih berdasarkan praktisi di lapangan gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih mencapai angka 30% tadi Mbak gitu? Jadi ditanya lebih lapangan ya. Bisa banget, karena kan aku pribadi start mulai belajar investasi itu kan dari 2010 ya, itu jumlahnya belum ada 1 juta. Ya, berarti kan 1 dekade lebih berjalan, sekarang bertumbuhnya udah luar biasa, udah 12 juta sekian gitu. Artinya benar kata Mas Andri, tidak menutup kemungkinan dan masih sangat optimis juga aku sebagai pelaku di lapangan bahwa investor di pasar modal kita, dan apalagi pasar modal syariah pasti akan bertambah. Jadi angka 30% itu masih bisa kita optimis lah. Waduh, ini kayaknya ke 50%. Iya, benar ya. Dan kalau dilihat jumlah penduduk Indonesia kan mayoritas Muslim ya Mbak. Yes, iya. Itu sebenarnya masa depan pasar modal Indonesia adalah pasar modal syariah Mbak. Ke depannya ya. Ya, semua begitu. Semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum berinvestasi kayaknya ada yang ketinggalan kurang nih. Mungkin tagline-nya gini ya, semua akan syariah pada waktunya. Iya, betul. Atau semua akan berinvestasi pada waktunya, sehingga tadi pada saat kita naik transportasi online segala macam yang dibahas bukan aduh biaya kehidupan makin mahal, enggak gitu, tapi investasi apa hari ini. Iya, betul. Benar. Oke, ini Mas Andri sama Mbak Priska, balik lagi kalau kita ngomongin tentang investasi, kan banyak banget masyarakat kita kalau ngomongin quote-unquote investasi syariah itu masih belum terlalu familiar lah ya gitu ya. Walaupun balik lagi ya, Indonesia selalu ada kubu yang udah paham sama kubu yang belum paham gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita saat ini kan kita di bulan Ramadan, sebenarnya jenis-jenis investasi syariah seperti apa sih yang tadi untuk melipat gandakan harta kita plus pahala kita sebenarnya? Kira-kira dari menurut Mas Andri sendiri. Jadi kalau kita belajar konsep investasi itu adalah menempatkan aset kita atau modal kita pada suatu bisnis yang mana kita berharap itu kembali, kan begitu ya. Itu konsep investasi kan ya. Kayak lagu ya, tak harap kembali, itu berharap kembali ya. Itu konsep investasi kan kita. Nah, sekarang kalau investasi syariah itu apa? Itu tidak hanya mengharapkan kembali, tapi juga kita ada fungsi sosial di sana. Kenapa? Karena perbedaan antara investasi yang konven sama syariah. Konven itu, yang syariah itu selalu yang pertama adalah selalu terkait dengan sektorial, Mbak. Jadi yang namanya semua investasi syariah harus terkait dengan sektorial. Ada nggak dampaknya ke sektorial? Itu harus ada. Yang kedua adalah yang tadi, ada dampak sosialnya. Makanya di banyak sekarang produk-produk syariah itu selalu ditempelin sama filantropi Islam. Arah ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya tadi kita tidak hanya bisa mendapatkan return di dunia, berharap kita juga bisa mendapatkan returnnya nanti di akhirat. Luar Konsep biasa. yang itu Mbak, yang ini beda nih teman-teman semua yang harus lebih dipahamin. Konsepnya bukan hanya menikmati cuan pada saat kita ada di dunia, tapi gimana kita menikmati juga pada saat kita udah nggak ada, gitu ya Pak? Betul banget. Oke, jadi aman banget nih. Nah, kalau menurut Mbak Priska sendiri seperti apa nih Mbak? Jenis investasi apa sih yang sebenarnya yang ada di market yang banyak sekali masyarakat kita belum paham nih? Ya sebenarnya mungkin khusus pasar modal syariah sendiri gitu ya, masyarakat mungkin masih banyak yang belum familiar atau mungkin awareness mereka belum dapat gitu ya untuk sekedar mendengar istilah reksadana syariah, oh ternyata ada ya, terus suku, apalagi makanan apaan itu gitu. Kalau kata People Plus 62 itu makanan apa lagi itu Min, kayak gitu kan. Jadi awareness mereka memang harus dibangun dulu gitu terhadap produk-produk khususnya mungkin pasar modal syariah itu sendiri. Mungkin selama pandemi saham udah makin sering terdengar ya, tapi untuk ternyata ada ya saham syariah kayak gitu, kirain nggak ada atau beda market atau seperti apa gitu. Jadi memang kitanya harus benar-benar meliterasi dulu nih masyarakat dari hal yang paling mendasar dulu ya, apa itu pasar modal syariah, produknya apa saja, bahkan
ETF aja mungkin mereka belum tahu, tapi ternyata oh ada ETF yang syariah ya. Nah, makin bingung lagi makanan apa lagi tuh gitu kan. Jadi emang harus dari basicnya benar-benar dulu kita bantu masyarakat untuk lebih tahu, dan mereka akhirnya mulai kepo gitu. Lebih paham, jadi nggak salah pilih investasi. Iya, ya. betul. Mas Andri, ini kan PR kita bersama nih. Kalau tadi Mbak Priska ngomongin perlu diedukasi, diliterasi. Nah, kalau dari sisi Otoritas Jasa Keuangan sendiri apa sih Mas yang dilakukan? Ya, yang pertama kita adalah terkait dengan penguatan regulasinya. Jadi kita pengen memastikan bahwa industri pasar modal syariah yang kita bangun ini, pertama, satu, legal dan juga logis. 2L ya. 2L itu, jangan sampai kita memberikan konsep investasi kepada masyarakat tapi ternyata pertama tidak legal, akhirnya bodong, banyak di mana-mana menjadi korban. Dan juga logis, kita juga perlu memberikan hal yang returnnya juga masuk akal gitu. Kalau teman-teman dari sobat kita juga mendapatkan, oh ini produknya bagus, returnnya luar biasa, itu kalau buat saya malah jadi bling-bling itu. Jadi aneh, ini kayaknya ada yang aneh deh. Karena kita juga perlu namanya ningkatin kewajaran. Nah, itu yang pertama terkait dengan kelembagaan atau pengaturannya. Yang kedua adalah yaitu tadi, kita bekerja sama dengan banyak komunitas, banyak teman-teman lembaga juga untuk ayo kita kenalkan. Karena sebenarnya Mbak, masyarakat itu sebenarnya mungkin saham syariah belum tahu, reksadana syariah belum tahu, apalagi sukuk belum tahu, tapi sebenarnya dia pakai produknya. Dia pakai produk di masyarakat itu, kita tinggal lihat produk yang kita lihat, apa sih PT apa sih ini? Oh ternyata TBK. TBK ini berarti perusahaan terbuka ini. Kalau perusahaan terbuka ini jangan-jangan sahamnya saham syariah. Kita dicek, saham syariah ternyata. Dan daripada masyarakat hanya membeli produknya, hanya memakai jalannya gitu, memakai proyeknya, mendingan jadi investornya, jadi pemiliknya, kan enak kan gitu. Karena sekarang investasi saham syariah, reksadana syariah itu kecil kok, butuh uangnya nggak begitu banyak-banyak Mbak. Nah ini nih affordable ya kan? Ini yang harus ditekankan juga sih kepada masyarakat nih, buat teman-teman, bahwa memulai investasi itu nggak harus dengan modal yang besar, betul ya Mas Andri sama Mbak Priska ya. Karena dengan modal yang disesuaikan dengan kemampuan kita, dipaskan juga dengan tujuan keuangan kita, sebenarnya bisa kok kita berinvestasi ya. Nah cuma pertanyaannya, saat ini tuh balik lagi bulan Ramadan gitu ya, kita tuh butuh informasi produk-produk yang benar-benar tadi kan kita pengen melipat gandakan cuannya juga katanya gitu. Tapi kita juga pengen melipat gandakan pahalanya gitu. Nah kalau dari Mas Andri sendiri, ada nggak sih satu produk yang sebenarnya ini tuh bisa banget loh dipunya oleh masyarakat kita nih Mas Andri? Nah jadi kalau membedakan antara produk syariah sama tidak produk syariah, itu sebenarnya konsep syariah apa enggak ada dua Mbak. Yang pertama adalah produknya itu sesuai syariah apa enggak. Bertentangan nggak prinsip syariah. Yang kedua adalah cara bertransaksinya itu sesuai dengan syariah apa tidak. Jadi bisa jadi produknya ini halal, tapi cara jualnya nggak bener, nggak boleh. Itu yang perlu diatur. Makanya di dalam pasar modal itu ada yang namanya konsep platform, ada misalnya kalau saham syariah ada namanya sistem online trading syariah. Jadi cara membelinya juga diatur sesuai syariah, produk yang dibeli juga sesuai syariah. Nah itu kalau ngomongin produk banyak Mbak, ada saham syariah, kemudian ada reksadana syariah, ada sukuk kan gitu, sukuk juga dibagi-bagi, ada sukuk yang dibuat oleh corporate, ada juga sukuk yang dibuat oleh negara. Kalau ada yang terkait dengan, dan itu semua terlinkage dengan yang namanya filantropi Mbak. Di saham misalnya, saham syariah itu dikaitkan sama yang namanya wakaf saham. Jadi kita bisa membeli saham dan sekaligus berwakaf. Apa nggak enak itu ya? Jadi dapat cuan seperti tadi dibilang, dapat cuan di dunia, dan juga kita sebenarnya harta dari wakafnya tadi itu akan berlipat dan akan jadi pahala kita yang akan kita tagih loh katanya Ustadz. Katanya Ustadz jangan kita kasih, enggak, kita tagih nanti di akhirat. Dan itu hak kita katanya begitu. Wah ini luar biasa, dan ini mesti dipahamin banget. Tapi Mbak Priska sebagai praktisi di lapangan, masyarakat udah tahu tentang ini belum sih? Kalau di lapangan jujurly ya, bahasa Gen Z sekarang jujurly ya. belum mungkin 1-2 yang pernah denger ya karena itu tadi boro-boro ke wakaf saham ya, produk basicnya aja mereka mungkin masih belum begitu paham. Jadi mungkin ekspresinya seperti Mbak Resti tadi ya, wah wakaf saham ada ternyata ya gitu. Yang pasti baru dengar pasti juga akan oh ternyata ada ya kayak gitu. Jadi masih sangat belum terdistribusi secara umum gitu ya, informasi terkait tadi wakaf saham itu.
Oke, artinya orang itu masih baru tahu itu hanya reksadana, kemudian saham, sukuk, tapi ternyata tadi ada juga satu produk yang wakaf gitu kan ya. Oke, ini luar biasa, kayaknya aku mesti browsing kemudian cari produknya gitu ya. Oke, semakin menarik nih obrolan tentang investasi gitu ya. Tapi kan tadi dalam pemilihan instrumen kan tadi Mas Andri juga udah bilang gitu ya, harus yang benar sesuai dengan kaidah Islam gitu ya, mulai dari pembeliannya, transaksinya, kemudian bagaimana perusahaan-perusahaannya juga dari sisi laporan keuangan dan lain-lain gitu. Di luar ini ada lagi nggak sih yang diperlu ketahui oleh masyarakat kita gitu ya yang mau memulai berinvestasi khususnya di produk-produk syariah nih Mbak Friska? Kalau dari sisi praktisi, apalagi melihat banyak curhatan kayaknya banyak banget ya. Tiap hari tuh banyak sekali nerima DM curhatan. Mereka itu kebanyakan masih mengalami kebingungan dalam memilih instrumen mana nih yang sekiranya tepat gitu untuk saya gitu. Jadi mungkin bisa kita kaitkan dengan jenis profil risikonya seperti apa gitu ya. Apakah dia tipe yang agresif atau yang konservatif aja gitu. Biasanya kalau yang masih anak muda gitu ya, baru fresh graduate, income masih baru-baru ngerasain dapat income gitu, mereka mungkin lebih agresif gitu karena pengen cepet-cepet nih melipat gandakan harta yang udah dipunya gitu. Tapi kita bakal beda cerita kalau kita ngobrol mungkin dengan sepasang yang udah punya anak ya, biasanya mungkin lebih ke moderate atau konservatif karena buat nyiapin dana pendidikan atau dana pensiun atau yang lainnya. Jadi mungkin di awal memang kita harus tahu dulu risk profile kita seperti apa, tujuan investasinya itu mau untuk apa, baru nanti bisa lebih paling enggak tepat gitu milih jenis instrumennya. Karena beda cerita kita mau nyiapin sekedar buat tujuannya buat renovasi rumah nih tahun depan gitu, tapi langsung masukin semua misal di saham syariah gitu yang lebih volatile gitu kita libatnya. Jadi ya mungkin kurang cocok karena dengan risiko yang lebih besar mungkin nggak sepadan kayak gitu. Jadi harus tahu banget tujuan investasinya dulu untuk apa, baru bisa milih jenis instrumennya. Jangan sampai kebalik karena seringkali kan FOMO ya, kemakan FOMO nih teman-teman. FOMO milih dulu nih instrumennya, udah terlanjur beli, ternyata ini tujuannya mau buat dana nikahan gitu tahun depan, taunya nyangkut misal di saham syariah atau masih harus nunggu jatuh tempo misal kita beli suku kayak gitu. Jadi kan nggak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik, tujuannya dulu, tahu profil risikonya, baru pilih jenisnya, baru jenis investasinya ya. Karena benar sih teman-teman semua, investasi itu seperti kendaraan. Jadi kendaraan setiap tujuan udah pasti berbeda, betul kata Mbak Friska tadi. Jangan sampai nikahnya besok kita kemudian masukin ke yang beresiko tinggi, ujung-ujungnya nggak nikah kan repot. Oke, tapi kalau menurut Mas Andri sendiri gitu ya, apa aja sih yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk tips and triknya pada saat memilih produk-produk investasi tadi, Mas Andri? Ya, jadi yang pertama teman-teman harus tahu dirinya sendiri. Tadi Mbak Friska bilang kan profil risikonya apa sih? Baper nggak sih? Oke, baper. Atau jangan-jangan kalau minus, saya tuh kalau investasi minus 30% kok malah saya seneng ya? Karena apa? Karena saya seperti di mall ngelihat barang yang saya suka ternyata diskon 70%, saya malah datang bukan kabur, kan gitu ya. Kalau itu berarti dia sudah terbiasa dengan resiko. Tapi ada yang tadi saya tergerus 10%-nya nggak bisa tidur. Nah, itu jangan arah ke produk yang beresiko kan gitu. Nah, setelah tahu profil dirinya sendiri adalah ya belajar dulu. Apa? Karena instrumen itu ada masing-masing karakternya. Ada karakternya yang ngegas kayak mobil Ferrari gitu, kenceng kan gitu kan. Tapi kan mesinnya juga gede dan bisa rusak kan gitu. Ada yang santai-santai saja. Nah, itu kemudian dilihat saja. Dan yang paling utama adalah tahapan itu bisa dilakukan secara paralel. Jangan sampai satu-satu. Nanti nggak belajar. Kalau belajar terus nggak invest karena yang namanya investasi itu seperti berenang, Mbak. Jadi ada aja istilahnya. Seperti berenang, nyemplung ya, kita belajar teori berenang nih. Berenang napasnya begini. Kalau cuma belajarnya di meja sini nggak akan bisa berenang. Harus berenangnya di kolam renang. Langsung praktek. Iya, tapi jangan nyemplung ke yang dalam dulu. Yang 1 meter lah kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ngerasa agak kurang kuat bisa berdiri lagi gitu. Nah, itu sama. Jadi kita belajar investasi itu secara paralel. Belajarnya tapi investnya juga. Caranya dilakukan apa? Tinggal buka account. Datang ke bank boleh, kalau belum beli reksadana datang teman-teman ke lembaga keuangan atau ke sekuritas boleh juga. Dan modelnya sekarang nggak perlu datang ke kantor, Mbak. Model ini selesai. Model HP. Semua bayar online. Iya, tinggal daftar habis itu buka account, kemudian deposit uang, habis itu ya udah coba berinvestasi dan gak usah besar-besar dulu. Seperti itu yang perlu dilakukan. Dari sana nanti teman-teman pasti belajar sendiri.
oh saya ini risk profile-nya kesini nih, nah ya berarti akan menyesuaikan produknya. Biasanya kayak gitu. Karena kalau kebanyakan belajar nggak praktek-praktek biasanya begitu tuh Mbak. Karena biasanya nih kalau kebanyakan belajar lupa Mas. Itu Jalan dia. di tempat ya jadi ya. Jalan di tempat ya, oke. Ini ada nge-share gini aman nggak ya? Ini beneran terdaftar OJK nggak ya? Itu banyak banget sebenarnya. Kita punya duit, kemudian mau investasi kemana? Nah, hati-hati. FOMO-nya teman-teman itu akhirnya menjebak teman-teman sendiri. Mbak Friska punya saham, punya reksadana, punya sukuk, itu sebenarnya bisa dicek di satu tempat, yaitu diakses. Namanya akses namanya Custodian Central Efek Indonesia. Kita berani untung ya berani rugi, itu aja prinsipnya. Dalam hal investasi kita udah paham resikonya, memang ada risiko potensi penurunan nilai investasinya.